Oke, karena udah jam 10.30 tepat, kita mungkin mulai ya acaranya. Halo semuanya, selamat pagi ya. Gimana nih kabarnya nih di weekend hari Sabtu? Nih karena kameranya mati kayaknya nggak bisa nih lihat wajah-wajah segernya menyambut weekend. Kalau yang bisa on cam boleh loh on cam. Kita nanti akan ada sesi foto-foto bareng soalnya. Nanti masuk kontennya Saturns. Oke, selamat datang ya di acara Saturn Tech Session Chapter 1 dengan temanya itu From Zero to Website Hero. Nah, sebelumnya kenalin dulu, aku Misbah, aku akan mandu hari ini acaranya sampai nanti jam 12 siang. Nanti kita nggak cuma serius-seriusan nih untuk bahas terkait dengan website, tapi juga banyak banget acara fun nanti yang akan dibahas di hari ini. Jadi siapin semua cemilannya, yang perlu kopi boleh sambil ngopi nanti agar bisa makin fokus untuk nyimak topik-topik hari ini. Oke, hari ini topiknya bakal seru banget. Kita bakal bahas gimana caranya crafting a simple page dengan HTML dan juga CSS. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang masih belum familiar dengan istilah-istilah yang tadi aku sebutin. Jadi mungkin aku coba jelasin sedikit. Jadi memang topik hari ini akan membahas lebih detail gimana caranya buat website dan juga gimana cara kerja dari website itu sendiri. Jadi nantinya akan ada live coding yang langsung bisa dipraktekin langsung sama teman-teman. Nah, ini bakal seru banget, menarik banget. Jadi teman-teman yang ada mungkin device-nya laptop nanti bisa banget bisa langsung trial apa yang akan disampaikan oleh tutor kita nanti akan menyampaikan materi hari ini. Jadi stay tune terus nanti kita akan acaranya sampai jam 12 siang hari ini. Kalau nanti tiba-tiba ada sinyal agak madas sedikit, nggak apa-apa. Nanti kita coba refresh-refresh sedikit karena biasanya di weekend tuh pada Netflix kan orang-orang. Jadi mungkin wifi-nya bagi-bagi dengan kos yang lain gitu kan. Oke, tanpa lama-lama lagi sebelum kita masuk ke topik, kita mau infoin nantinya bakal ada banyak hadiah menarik. Jadi kita coba bagi-bagi saldo GoPay senilai 100.000 untuk 3 orang pemenang. Ini menggiurkan banget ya, selain belajar kita bisa dapetin saldo GoPay gitu. Nah, ada 3 kategori pemenang nantinya yang akan kita pilih. Yang pertama, pastinya nanti untuk penanya terbaik. Jadi kalian simak aja nanti keseruan hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom chat box atau nanti bisa raise hand langsung ketika sesi Q&A. Nah, untuk penanya terbaik nanti akan mendapatkan GoPay dari kita. Lalu yang kedua, selain penanya terbaik, kita juga akan berikan kepada peserta yang memberikan testimoni terbaik. Jadi nanti di akhir sesi kita akan coba pilih beberapa peserta yang bisa ngasih testimoni dari keseluruhan acara hari ini. Jadi kita nanti dari beberapa kalian yang mungkin kesan pesannya hari ini, wah ternyata materinya seru banget untuk disampaikan. Wah ternyata ini kita butuh chapter 2 nih dari sharing Saturn Tech ini. Nah nanti bisa berikan testimoninya. Yang paling menarik nanti kita akan berikan saldo GoPay 100.000 rupiah. Dan yang ketiga nanti teman-teman yang udah follow IG Saturns, ini salah satu syaratnya ya, follow IG Saturns, nanti bisa upload story terkait dengan keikutsertaan acara hari ini. Jadi teman-teman yang udah ikut serta di acara hari ini boleh foto selfie bareng teman-temannya atau nanti yang semenarik mungkin, sekreatif mungkin, upload di story Instagram, lalu tag IG Saturns dan juga tag 3 teman kalian. Nah, untuk yang paling kreatif, yang paling menarik dari story itu juga akan mendapatkan saldo GoPay senilai 100.000 rupiah. Jadi kita selain bagi-bagi ilmu juga bagi-bagi rezeki nomplok ya di akhir weekend ini. Jadi semuanya bisa join dan senang-senang seru-seruan bareng kita. Jadi stay fokus, stay tune sampai jam 12 nanti karena semua syarat-syarat tadi harus ikut sampai selesai. Oke, yang masih tidur teman-temannya boleh dibangunin ya karena kita akan segera mulai untuk acaranya. Kita akan masuk ke sesi-sesi yang terkait dengan Saturn Tech Sharing Session. Tapi sebelum itu mungkin banyak dari teman-teman semuanya bertanya-tanya ya apa itu Saturn gitu ya. Karena kan kalau di Instagram follower kita memang masih dikit karena kita memang baru mulai untuk Saturn ini. Jadi nanti akan dikupas lebih tuntas gitu siapa sih Saturns, apa sih bisnisnya Saturns gitu. Saturn tuh siapa sih? Kita kepo nih. Nah, untuk menanggulangi rasa kepo teman-teman semua, kita langsung mendatangkan founder dari Saturns nih. Kita akan langsung sambut saja
Mas Khairul Mahmud Al-Yafi sebagai founder dari Saturns ini. Mungkin Mas Yafi boleh ada presentasi sedikit untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih Mas Mumun atas waktunya. Baik, selamat pagi teman-teman menuju siang nih ya, hari Sabtu Sabtu faedah nih ya. Kita bareng-bareng belajar mengenai teknologi karena ini apa namanya baru gitu ya. Kita coba belajar dari dasar-dasarnya dulu. Makanya Tech Session volume 1 ini temanya Crafting Simple Page with HTML and CSS. Next. Oke, teman-teman tadi sudah di info sama Mas Misbah bahwa kita Saturns apa sih? Nah, kita coba perkenalan dulu katanya tak kenal maka kenalan gitu ya. Nah, hari ini coba kita perkenalkan Saturns. Coba di next. Nah, ini dia. Saturns merupakan sebuah perusahaan software yang berfokus pada web development, teman-teman. Oke. Jadi kita berfokus pada web development. Jadi hari ini tepat sekali kalau teman-teman memang ingin fokus di web development. Makanya temanya pada hari ini juga bagaimana kita meng-create sebuah web dari dasar gitu ya. Dan yang kedua kita juga fokus terhadap artificial intelligence. Nah, mungkin udah banyak bertanya-tanya dan juga udah banyak viral di sana sini penggunaan AI dan lain sebagainya. Teman-teman pun juga udah enggak ini ya enggak apa namanya tabu dengan AI. Nah, makanya nantinya ikuti terus sesi dari Saturns. One day kita akan sampai di apa namanya session mengenai AI. Makanya kita dari dasar dulu sampai suatu saat kita akan sampai dengan AI. Nah, itu Saturn. Saturn berfungsi di dua hal. Yang pertama di web development dan juga di artificial intelligence. Kita menggunakan dua fokus ini untuk mengoptimalisasi bisnis. Jadi beberapa klien kita menggunakan web dan juga AI agar apa namanya bisnisnya lebih lebih optimal gitu lah ya. Kita ada di Jakarta, Indonesia. Next. Nah, tadi Mas Wisma juga sudah menerangkan follower kita masih dikit. Ya betul, karena kita organik gitu ya Mas Wisma ya, jadi nggak pakai beli followers. Nah, kita memang baru lahir, kita lahir di 1 September 2024, sekitar berapa? 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan yang lalu kita baru lahir, tapi jangan khawatir. Coba lihat ini. Next. Nah, kita punya visi. Selain kita membuat produk yang eh, tadi ya, yang sangat berkualitas, baik itu artificial intelligence maupun web, kita juga punya visi bagaimana semuanya, terutama teman-teman yang join pada pagi hari ini, juga bisa menikmati teknologi. Makanya visi kita, satu teknologi untuk semua society. Jadi semuanya harus paham teknologi. Karena zaman sekarang kalau nggak paham teknologi, kayaknya kok agak kudet gitu ya. Jadi teman-teman, mari kita bareng-bareng belajar mulai dari sekarang sampai nanti, sampai kita nyampe di artificial intelligence-nya, kita bareng-bareng nanti kita akan dampingi, oke? Okay? Next. Nah, ini dia klien kita. Sementara yang lagi progres dengan kita ada beberapa apa namanya klien. Yang pertama kafe yang cukup besar di salah satu daerah di Jawa Timur. Kemudian ada perusahaan properti juga yang ada di Jakarta yang coba apa namanya berkolaborasi dengan Saturn. Next, produk kita kira-kira gambarannya seperti ini teman-teman. Biasanya kalau teman-teman melihat web gitu ya, oke lah bisa diakses dan lain sebagainya, tapi kadang nggak menarik tampilannya. Makanya kita itu punya tagline beauty and technology. Jadi selain kita memanfaatkan teknologi terbaru, tapi kita juga ingin teknologi kita itu cantik, dilihat itu enak, menarik gitu ya. Makanya kita kalau bikin website itu pasti catchy lah. Next. Oke, ini beberapa apa namanya contoh website yang sudah kita pakai gitu ya. Jadi ya oke, next. Nah, ini dia. Yang nggak kalah menarik adalah mungkin kita baru lahir 3 bulan ya teman-teman ya. Cuman approach kita dan partnership kita sudah ada di dua negara. Yang pertama ada di Singapura dan yang kedua ada di Turki.
Nah, di Singapura ini kemarin kita juga sempat approach ke Google yang ada di Singapura untuk belajar Google Cloud, AI, dan lain sebagainya. Makanya referensi kita juga nggak main-main, langsung dari Singapura gitu ya, untuk beberapa artificial intelligence dan web development. Kemudian di Turki juga kita sedang ada klien yang coba kita approach untuk memanfaatkan teknologi yang kita punya. Nah, kita nggak mau apa ya, istilahnya kita kita nggak mau memakai ini sendiri, kita ingin bagi-bagi juga ke teman-teman ilmunya, makanya eh, nanti ilmunya ini akan berkelanjutan, juga seminarnya akan berkelanjutan, jadi sayang banget kalau misalkan teman-teman melewati ini, dan gratis lagi. Jadi sesuai dengan visi kita yang tadi ya, kita coba ingin bagi-bagi teknologi biar teman-teman juga bisa top di bidang teknologi. Oke, lanjut Mas Misbah. Oke, gimana? Udah sedikit mengenal lah ya apa itu Saturns. Nanti kalau ada yang misal pengen tanya-tanya lebih lanjut bisa banget follow di IG kita atau connect di LinkedIn ya. Itu di Saturns_ID. Nanti ya yang pengen ditanya-tanya bisa langsung DM aja karena adminnya langsung founder kita langsung. Jadi nanti akan langsung dijawab kekepoan kalian seputar dengan Saturns gitu. Nah, tadi ada request dari kolom chat teman-teman yang baru join ini ada yang ketinggalan info. Tadi ada info menarik. Jadi kita ada bagi-bagi saldo GoPay 100.000 untuk 3 orang pemenang. Yang pertama memang nanti kita akan pilih penanya terbaik. Jadi kalian yang punya pertanyaan nanti bisa ditulis dulu nanti di sesi Q&A akan kita berikan kesempatan untuk menanyakan langsung kepada tutor kita dan nanti untuk penanya terbaik akan mendapatkan saldo GoPay 100.000 rupiah. Dan yang kedua nanti akan ada testimoni terbaik. Jadi teman-teman nanti kita berikan kesempatan untuk open mic untuk memberikan kesan dan pesan selama acara ini berlangsung dan kedepannya apa harapannya untuk Saturns. Misalkan kita butuh nih Kak chapter 2 yang membahas tentang topik ini. Nah, itu bisa banget nanti disampaikan di testimoni ini. Nah, nanti Kak, yang paling menarik kita akan berikan saldo GoPay 100.000 rupiah. Dan yang ketiga ini nanti kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk upload story keikutsertaan acara hari ini. Nanti upload di story Instagram yang pastinya syaratnya harus follow IG Saturns_ID, lalu tag IG kami dan juga tag ketiga teman kalian. Nah, batas untuk upload story-nya ini sampai nanti malam ya. Nanti malam kita akan berikan waktu teman-teman untuk upload sampai nanti malam. Nanti kita akan pilih yang paling kreatif, yang paling menarik. Misal kalian nobar sekosan gitu, ada 10 orang. Nah, itu menarik banget sambil nyemil, sambil ngopi gitu. Itu boleh banget di-upload di story. Nanti kita akan pilih yang paling menarik akan mendapatkan saldo GoPay 100.000 rupiah. Oke, kita sudah kenalan tadi sama Saturns ya, udah tahu sedikit lah ya bisnisnya Saturns itu apa. Kita selain fokus kepada bisnis, kita juga fokus ke developing. Jadi kita adakan sharing sesi, baik itu chapter 1 sampai nanti chapter ke 100 mungkin terkait dengan teknologi gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk aja ke topik utama kita karena udah ada Mas Jal nih yang udah siap memberikan materi yang paling seru hari ini terkait dengan how to create a website, bagaimana cara kerja website, lalu live codingnya bagaimana, nanti bisa langsung saja disimak dan juga dipraktekkan langsung juga boleh yang punya PC yang sudah open PC gitu. Kita langsung saja masuk ke materi utama. Untuk pertanyaan nanti boleh langsung di chat box atau nanti yang ingin menanyakan langsung bisa di sesi Q&A setelah sharingnya. Kita langsung saja sambut Mas Jal dari Setters ya, ini co-foundernya. Silakan Mas Jal. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Thank you Mas Misbah, thank you Mas Yafi juga ya. Udah sambutan di awal, thank you semuanya. Terima kasih nih buat teman-teman juga yang lainnya yang udah pada join hari ini. Luar biasa ya. Hari Sabtu kan biasanya kita main gitu kan ya. Pagi-pagi masih bangun tidur, tapi di sini teman-teman udah pada join luar biasa. Ini semangat yang harus kita apresiasi, harus kita teruskan lagi agar nanti dari kita masing-masing juga bisa belajar, bisa scale up diri kita ya teman-teman ya. Apalagi di Saturns ini kita coba untuk tidak hanya fokus di services, tapi kita juga coba untuk mendelegasikan, meneruskan knowledge-knowledge yang mungkin bisa bermanfaat untuk community, untuk teman-teman semuanya. Seperti itu. Oke, nah mau remind juga sekali lagi teman-teman ya buat teman-teman yang
masih belum mengisi form registrasi, kemudian teman-teman yang lain juga masih belum bisa join, di share linknya ya untuk acara hari ini karena banyak manfaat yang bisa didapat, teman-teman dapat knowledge-nya, teman-teman dapat ilmunya juga nanti kalau beruntung di akhir acara teman-teman bisa dapat saldo imani ya, bisa GoPay, ShopeePay terserah lah. Nanti bisa diatur ya teman-teman ya tim panitia ya. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke bahasan pada hari ini ya, teman-teman. Kita hari ini akan belajar cara membuat HTML, membuat sebuah website menggunakan HTML dan juga CSS, seperti itu. Nah, kita akan bahas pelan-pelan ya. Kita akan bahas pelan-pelan, kita akan bahas secara bertahap dari awal sampai akhir, sehingga harapannya dari kita di end of session ini teman-teman bisa dapat poin nih, bisa dapat minimal poin gimana sih kita bisa membuat website dan gimana sih suatu website itu bekerja kayak itu ya. Oke, kita lanjut ke next slide. Oke, di sini kita akan bahas dulu nih apa itu website. Nah, dari teman-teman nih ada yang mau open mic nggak? Kira-kira ada yang mau mendefinisikan nggak apa itu website? Ayo silakan. Ada yang mau? Karena nanti dari tim juga bakal menghitung nih poin keaktifan, poin aktifnya teman-teman sehingga nanti bisa dipilih menjadi salah satu yang mendapatkan reward. Ayo, ada nggak kira-kira yang mau menjelaskan apa itu website? Di chat boleh, open mic boleh, ada nggak? Kita akan belajar nih pelan-pelan nih. Kita bahas dulu apa itu website, apa itu halaman website yang mana ini akan merujuk ke akhir materi kita nanti. Oke, nggak ada nih, beneran nggak ada yang mau nggak ada yang mau coba reach out, nggak ada yang benar, nggak ada salah ya teman-teman ya. Nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di sini. Kita di sini forumnya untuk diskusi bareng, untuk belajar bareng. Jadi feel free aja. Oke, kalau nggak ada, aku akan coba ke next slide ya. Kita akan coba jelaskan secara bertahap apa itu website. Nah, website ini teman-teman, teman-teman pasti juga ini ada Kak Rachel Helena, kumpulan halaman web yang bisa diakses melalui internet, isinya bisa berupa informasi, teks dan lain-lain. Cakep, betul, betul sekali, betul sekali Kak Rachel. Thank you ya. Tim nanti minta tolong ya, dicatat ya, dicatat ya. Oke, nah secara harfiah, meneruskan dari Kak Rachel tadi ya, website ini adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung, teman-teman. Biasanya diidentifikasi dengan nama domain yang sama dan dapat diakses melalui internet. Seperti itu. Nah, kita akan highlight beberapa item poin yang mana pertama ada satu halaman web. Halaman web itu berarti tampilan ya teman-teman ya, tampilan yang biasanya teman-teman bisa akses di suatu domain. Dan yang kedua adalah domain. Domain ini apa? Domain itu alamat URL teman-teman. URL yang biasanya teman-teman akses, teman-teman lagi cari apa di Google, misalkan cari cara untuk scale up belajar IT, cara scale up belajar pemrograman seperti itu, atau cara untuk menjadi kaya mungkin. Dan itu nanti akan muncul banyak website, banyak page-page website yang mana ada masing-masing alamatnya. Nah, itu yang dinamakan domain yang sama dan dapat diakses melalui internet. Nah, kita bisa lihat ya, yang dapat diakses melalui internet. Oke. Nah, aku tambahi ada pointer ya, jadi teman-teman bisa lihat dari slide-nya. Nah, di sini ada 3 poin utama teman-teman yang harus kita perhatikan perlahan, yaitu pertama ada halaman website, ada domain, ada internet. Nah, oke, clear ya dari sini ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya selama explanation nggak apa-apa, nanti aku coba masuk juga di sana kalau misalkan memang relate. Next ya. Oke, nah di sini ketika kita berbicara tentang website ya teman-teman ya, pasti kita akan berbicara terlebih dahulu mengenai tools-nya. Gimana sih kita bisa mengakses suatu website seperti itu. Teman-teman pasti juga akan eh, memiliki experience yang sama ya. Ketika ingin mencari sesuatu di internet, pasti ada tools yang digunakan.
Nah, itu apa? Itu adalah browser, teman-teman, browser. Contoh yang kita pakai ada Google. Nah, Google di sini ada Google Chrome. Teman-teman bisa pakai ada Microsoft Edge dan banyak lainnya browser di luaran sana yang mana memiliki search engine masing-masing. Nah, di sana nanti ketika kita masukkan query, teman-teman akan diarahkan ke banyak halaman website yang bisa teman-teman akses. Seperti itu. Nah, ini contoh aku searching nih di Google ya. Di Google aku searching eh, kucing gitu. Nah, nanti di bawah kan teman-teman akan melihat tuh akan banyak melihat website satu, website 2, website 3, 4 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita yang akan coba mempelajari bagaimana sih background yang bekerja di belakangnya, bagaimana sih apa namanya worker-worker yang berjalan di belakangnya sehingga ketika kita melakukan searching, kita melakukan suatu pencarian ya di browser, di search engine itu muncul halaman-halaman website tersebut. Seperti itu. Oke, aku next dulu ya. Oke, kita akan coba membicarakan mengenai analogi cara kerja website, teman-teman. Analogi cara kerja website. Di sini, sebelum aku next, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak dari teman-teman? Dari penjelasan sebelumnya. Kita kita mau pas tentang website itu apa, kita sudah membahas bagaimana website itu bekerja. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Sebelum kita mencari tahu nih cara kerja si website itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ya langsung open mic boleh, di chat juga boleh. Kita feel free aja. Aman? Semuanya masih aman, clear? Oke, harusnya aman ya. Nah ini, bagaimana cara untuk merancang struktur HTML untuk halaman suatu website? Sebutkan elemen yang digunakan dan alasan pemilihannya. Oke, pertanyaan yang bagus dari Kak Andriana. Kita akan bahas ini di end of lecture. Nanti kita ada live code. Kita akan bahas dalam ya. Nanti eh, kita akan bring ini pertanyaan ke end of session nanti. Thank you, Kak Andriana. Ada lagi teman-teman? Ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Silakan ya, kita feel free aja. Teman-teman ada waktu di sini, ada kesempatan untuk bertanya, sehingga harapannya sih dari kita ini jadi wadah ya buat teman-teman saling bertanya, sering apa namanya menanyakan hal-hal yang diketahui tentang website dan apapun itu. Ini adalah waktu yang tepat. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Ingin bertanya saat sesi Q&A secara langsung aja, Kak. Mantap, siap. Disiapin ya pertanyaannya ya. Oke, lanjut, Kak. Siap. Oke, next ya. Kita akan bahas analogi cara kerja website. Alright. Nah, analogi cara kerja website. Di sini siapa yang belum pernah ke minimarket, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, apalagi eh dan lain-lain, ya kan? Siapa yang belum pernah ke sana? Siapa yang belum pernah mampir ke sana? Harusnya semua udah pernah lah ya. Beli beras lah, ambil uang di ATM lah, beli mie lah, ataupun apapun pasti pernah kan ya. Sehingga harusnya kita sepaham nih ya. Kita udah pernah ke apa namanya ke minimarket, tahulah bagaimana cara bekerja di dalamnya. Oke, terus ini apa hubungannya Mas dengan cara kerja website? Nah, coba kita kupas satu-satu teman-teman. Oke, nah eh, analogi cara kerja website kita breakdown terlebih dahulu nih. Kita breakdown terlebih dahulu eh, ada apa aja sih yang ada di dalam minimarket Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Giant, oh, Giant udah kukut ya udah nggak ada ya dan lain-lain. Nah, yang pertama pasti itu ada petugas Indomaret, bener bukan? Kan ada petugasnya kan ya? Ada di kasir satu mungkin, atau kalau kasirnya banyak lebih dari satu, ada yang keliling-keliling biasanya untuk memastikan atau checking produk kan gitu kan ya, ada kan ya. Nah, kita POV-nya jadi sini orang-orang yang bertugas di Indomaret ini ya, di Alfamart ini ya. Oke, dapat ya, kita amankan satu aktor di sana. Kemudian ada apa lagi? Ada price tag teman-teman ya. Price tag teman-teman kalau di apa namanya di Indomaret ketika lihat rak itu kan pasti ada price tag-nya ya. Ada mie harga 3.000. Terus kemudian ada susu harga 8.000 misal. Kemudian ada beras harga 20.000 dan seterusnya. Nah, ini informasi yang mana memberitahu ini itu produk apa, harganya berapa. Korek ya? Betul ya? Nah, itu ya.
Ada dua nih, kita udah dapet dua nih. Ada petugas Indomaret, ada price tag. Yang ketiga ada rak ya teman-teman ya. Ada rak atau tempat barang. Nah, rak tempat barang. Kita kan nggak mungkin nih produk-produk yang ada di Indomaret, Alfamart di apa di di apa telantarin di bawah lantai itu kan nggak mungkin kan. Pasti ada raknya. Untuk apa? Untuk menaruh masing-masing produk di sana sehingga produk yang disajikan itu bisa rapi, pengunjung bisa melihat, bisa tahu oh ada produk ini loh kayak gitu. Kan gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang paling penting, tentu apa? Tentu produknya. Kenapa? Karena di Indomaret pasti kan jualan produk tuh. Nah, makanya di Indomaret pasti ada produk-produk yang disajikan. Oke, Oke ya kita dapat nih ya big line-nya lah ya, big item line-nya, komponen-komponen utama di Indomaret. Kita belum belum ngomong tentang website ya. Kita masih ngomong Indomaret, Alfamart, Alfamidi, minimarket. Satu ada petugas, dua ada raknya, tiga ada price tag-nya, nomor empat ada produknya. Oke, ya. Kebayang ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba teman-teman, kita analogikan, kita bayangkan, kita relatekan dengan website. Seperti apa? Kita next slide. Nah, seperti ini. Eh, Oke, di sini kita ibaratkan suatu website ini kita akan berbicara mulai teknikal dikit ya teman-teman ya, sambil aku jelaskan perlahan. Kalau misalkan teman-teman ada yang bingung, ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa diinfokan aja. Oke, nah kita akan masuk nih untuk yang tadi. Kita udah kebayang nih, oh di Indomaret itu seperti apa. Nah kita akan masuk ke deskripsi teknikalnya suatu website. Website itu diibaratkan itu sebagai suatu rumah teman-teman kayak gitu ya. Tadi kita belajar nih ada kalau di apa namanya di Indomaret tadi case-nya website itu ibarat si produk itu ya. Data-data produknya, list-list produknya, macam-macam produknya itu adalah kumpulan website. Kalau di Indomaret yang jadi websitenya adalah si produknya. Nah, untuk raknya, raknya itu adalah tempat menyimpan produk kan. Nah, kalau kita bicara di website, website itu harus ada tempat penyimpanannya, teman-teman. Jadi kita ada suatu program, website kan dibangun di atas suatu program ya, suatu pemrograman atau coding atau code ya. Di situ itu kita perlu menyimpan si codingan kita agar bisa dilihat oleh kita sebagai pengguna tampilan seperti apa dan sebagainya. Nah, itu ada yang namanya web hosting ya, hosting lah ya. Atau sebenarnya server lah. Teman-teman kalau bisa ada bayangan, ada pernah belajar mengenai server dan sebagainya, atau tahu terkait itu, nah server itu adalah tempat untuk menyimpan data-data itu, menyimpan codingan kita, menyimpan website kita, sehingga nanti bisa ditampilkan sebagai suatu website. Seperti itu. Nah, kalau di rumah ini, website ini adalah sebagai rumahnya, hostnya. Nah, kalau hostingnya atau tempat penyimpanannya, atau kalau di Indomaret tadi, raknya itu adalah si tanahnya, landnya, kayak gitu ya. Itu adalah analogi sederhananya. Kemudian, kita bahas lagi item selanjutnya itu apa? Itu adalah mengenai tag ya. Tadi kita bicara di Indomaret, kita kembali ke slide sebelumnya. Indomaret tadi itu ada price tag-nya. Price tag, nama nama produknya apa dan sebagainya. Nah, ini adalah domainnya, teman-teman. Domain itu apa? Domain itu URL, URL. URL link yang biasanya teman-teman akses ketika mengakses suatu website. Nah, itu harus apa namanya? Unik ya. Jadi nggak mungkin antar produk satu dan produk yang lain itu sama seperti itu. Kayak ada nih Indomie goreng, mie sedap goreng, kan beda nih. Nama di tagnya kan beda tuh. Nggak akan mungkin sama kan? Nah, itu juga sama di website. Di website nggak akan mungkin satu website punya dua domain yang sama. Seperti itu. Oke ya, nangkep ya. Kalau nggak ada yang nggak nangkep analoginya, langsung resen aja, langsung diinfo aja, biar aku bisa mengulangi kembali. Aman ya? Di sini aman? Aman. Clear ya? Oke, nggak ada yang apa bingung ya? Kita lanjut. Nah, kalau di rumah tadi, domain itu tadi itu apa? Domain itu tadi itu masuknya kemana? Masuknya ke alamat. Nah, ayo.
Siapa yang di rumahnya sekarang nggak ada alamatnya? Siapa yang nggak ada alamatnya? Kan pasti punya tuh ya kan ada misal nih teman-teman di Jakarta di Kemayoran Jalan Perjuangan nomor 1 Blok A B C dan seterusnya kan pasti gitu kan ya kita punya alamat masing-masing nggak mungkin dua rumah satu alamatnya sama kan nggak mungkin kan pasti ada detail yang berbeda lah entah itu nomornya atau gangnya atau apa kan pasti gitu untuk entitas satu rumah ya. Nah, kita ibaratkan website ini tuh ya rumah itu tadi berdasarkan dengan analogi ini dan domain ini adalah alamatnya. Seperti itu. Alamat dari si rumah ini. Ibaratnya teman-teman ketika cari nih di Google belajar.com. Nah, tentu kalau namanya belajar.com apa? Ketika diakses kan harusnya halaman-halaman tentang apa scale up, tentang edukasi, tentang bagaimana kita meningkatkan soft skill kita kan seperti itu kan. Nah, domain itu fungsinya seperti itu, memberikan suatu address dari suatu website, kayak gitu. Oke ya, kita paham ya. Jadi ya, website itu gimana ya bekerjanya ya, aman semua. Oke. Nah, kemudian kalau di analogi yang sekarang itu ada ini ya, ada internet. Nah, sebenarnya internet ini apa ya? Internet ini adalah suatu services atau mungkin bisa dibilang suatu dunia yang baru, jalan yang baru yang mana menghubungkan kita antar satu website ke website yang lain, dari satu informasi ke informasi yang lain. Seperti itu. Ketika kita searching nih di Google apa bla 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 kayak yang tadi di slide awal, pastikan kalian akan ditampilin nih. Ketika tadi search kucing ya, kucing akan muncul apa page satunya apa, link website nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, dan seterusnya. Nah, ini itu sama seperti jalan. Ketika kita jalan di jalan lah ya di depan rumah kalian, kan kalian pasti melihat ada rumah 1, rumah 2, rumah tetangga kalian, teman kalian, pacar kalian, dan seterusnya. Kan pasti akan bertemu itu semua. Nah, inilah yang dinamakan internet. Kita bisa berjalan kemanapun sesuai keinginan kita dan menemukan apapun yang bisa ditemukan di dalam sana. Seperti itu. Oke ya, clear ya. Analoginya masuk kan ya? Ada yang bingung? Kalau bingung angkat tangan, tanya atau chat di kolom chat ya, biar kita bisa ulangi lagi. Jadi kita dapat 4 poin nih, apa aja? Yang pertama, eh, kita udah paham nih website itu seperti apa. Kemudian ada yang namanya domain, domain itu apa sebagai alamat. Kemudian ketika kita ada punya website, kita harus punya tempat untuk menyimpan si website ini di mana? Di hosting. Seperti itu kita harus punya wadahnya lah ya. Seperti itu. Oke, aman? Aman ya, harusnya clear ya. Kita punya waktu kurang lebih sejam teman-teman sampai sekitar jam 11.40 ya teman-teman ya. 11.40, 11.45. Nanti kita ada Q&A juga. Saya coba untuk maksimalkan waktu yang ada sehingga nanti bisa mengakomodir pertanyaan teman-teman juga. Oke ya, aku lanjut dulu ya. Oke, nah kita akan bahas nih secara teknikal bagaimana cara membuat website. Eh, karena gini teman-teman ya, di 2024 ini, kita udah mau akhir tahun 2025, dunia IT itu jujur berkembang sangat-sangat pesat ya. Teman-teman bahkan mungkin sudah tahu, mungkin sudah sering bergulat, ada yang namanya AI. Ada yang namanya ChatGPT, sering pakai untuk pertanyaan dan sebagainya, pasti kan sering kan. Kemudian ada machine learning, ada data analitik dan sebagainya. Kita nggak bisa apa ya, nggak bisa menghindari itu semua, sehingga pada akhirnya kita harus involve di sana juga, harus mulai belajar juga. Oleh karena itu, teman-teman, di Saturnus ini kita menginginkan ya menjadi jembatan buat teman-teman semua, buat community sebagai as a feedback kita lah ya. Kita juga ada bisnis di sini, kita juga ada usaha di sini, tapi kita juga ingin membagikan ilmu yang kita punya ke teman-teman sehingga banyak orang-orang nanti harapannya bisa scale up juga mengenai dunia IT ini. Karena kita nggak bisa pungkiri ya, semua sudah serba IT, semua sudah serba canggih. Jangan jadi seseorang yang tertinggal ya, seperti itu. Jadi kita scale up bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Oleh karena itu kita hari ini masuk ke materi yang paling utama ini bagaimana cara membuat website.
Seperti itu. Kita akan coba breakdown nih di website itu bagaimana sih strukturnya, teman-teman. Kita next ya. Nah, seperti ini. Jadi suatu website, teman-teman, itu dibangun menggunakan bahasa pemrograman. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman bukan yang dari eh, backgroundnya dari bukan orang IT atau dari masyarakat pada umumnya ya, bukan yang dapat pernah kuliah atau pernah belajar IT, ibarat kita website itu dibangun dari ratusan dari coding, dari script. Jadi banyak script yang disusun jadi satu, dikompil, kemudian jadilah suatu website yang bisa kita lihat, jadi tampilan yang bisa kita lihat. Seperti itu. Nah, pada dasarnya ya, pada dasarnya script yang banyak tadi itu dibagi beberapa bagian kayak gitu. Memang kalau kita bicara terlalu dalam, masuk dalam banget pasti akan sangat kompleks. Tapi kita coba nih, kita coba eh, apa ya? Kita coba cari besarannya, garis besarannya dari suatu apa namanya? Dari suatu website itu seperti apa sehingga teman-teman bisa kebayang nih dalam suatu website itu dibangunnya bagaimana, dibuatnya itu bagaimana, apakah memerlukan keahlian ini, keahlian itu seperti apa, dan apa saja yang perlu dipelajari. Nah, di website teman-teman, ketika kita membuat website, yang harus kita pelajari itu adalah mengenai HTML. Nah, pasti bingung nih, HTML itu apa? HTML itu maksudnya seperti apa? HTML itu adalah structure ya, structure dari suatu website. Jadi kalau ibarat kita manusia, script codingan dengan tipe HTML itu adalah rangkanya, kayak gitu, kerangka badan suatu website, yang mana kita harus setup ini. Kita harus setup dengan baik. Nanti kita di end of materi, kita akan masuk ke live code. Aku akan tunjukkan apa contohnya HTML seperti apa, CSS seperti apa, dan juga JavaScript. Kayak gitu ya. Nah, HTML ini sebagai kerangka, teman-teman. Jadi kita ada script yang menjadi dia suatu backbone lah, suatu website itu berjalan. Kayak gitu. Kemudian, next-nya ada script ya. Type of script, tipe of script-nya itu namanya CSS, Cascading Style Sheet. Nanti teman-teman bisa searching ya untuk baca panjangannya. Kalau HTML itu Hypertext Markup Language kalau nggak salah, bahasa pemrograman yang HTML gitu. Kalau CSS ini Cascading Style Sheet. Nah, ini fungsinya apa? Untuk memberikan style nih, memberikan kalau ibarat kalau dianalogikan adalah baju ya. Jadi ketika kita udah buat nih, udah membuat kerangkanya, kan kita harus kasih nih, kasih kulit, kasih baju, kemudian kita kasih topi, kita kasih rambut dan sebagainya. Nah, kalau di HTML atau di pemrograman website, cara membuat website, CSS inilah yang bekerja untuk membuat itu, membuat tampilan jadi menarik. Jadi orang ketika lihat kan, teman-teman kalau melihat website kan nggak mungkin tuh cuma tulisan-tulisan doang seperti di apa di Google Doc gitu misalkan, atau di Word gitu kan, enggak kan, tapi ada warnanya, ada apa, tulisannya besar, tulisannya kecil, kemudian ada gambarnya, ada stylenya, menarik lah, ada bisa interaktif. Nah, itu dibangun oleh ini semua, seperti itu. Kemudian ada JavaScript. Nah, seperti ini. JavaScript ini apa? Kalau kita analogikan teman-teman, JavaScript inilah script ya, script yang membuat si website kita bisa interaktif, teman-teman. Kalau kita analogikan di orang, JavaScript ini ibarat kayak urat-urat otot di tubuh kita. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita nggak punya otot, kita nggak punya urat, nggak punya apa namanya ini semua, pasti kan kita nggak bisa bergerak tuh, ya kan? Kita nggak bisa bergerak. Sama dengan website. Website juga ada part yang bagian atau komponen yang membuat interaktif. Itu namanya script di JavaScript, kayak gitu. Jadi ada 3 script ya teman-teman ya, 3 komponen utama yang kita pelajari. Yang pertama ada HTML. HTML ini berguna untuk menjadi backbone suatu website, untuk structure-nya, untuk layout-nya, itu diatur di HTML. Kemudian ada CSS untuk stylenya, untuk desainnya agar menarik, agar bisa kita lihat dengan baik, agar kita bisa, wow, bagus nih kan gitu kan, agar dilihat dari mata juga enak. Ada juga JavaScript. JavaScript ini untuk membuat si website kita interaktif. Interaktif dalam artian seperti apa, Mas?
Dalam artian ketika kita melakukan action apapun, teman-teman ketika mengakses website ngapain aja biasanya aku tanya? Pasti kan ada yang klik button, kemudian mengisi form, kan gitu kan ya. Kemudian melakukan submit form, kemudian mungkin ada nge-generate apa, something kayak gitu kan. Nah, JavaScript ini yang berfungsi untuk itu. Ketika klik button, kemudian muncul animasi ini, muncul proses loading ini, kemudian apa namanya, muncul aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan, yang kita lihat, wow, website ini nggak flat loh, website ini interaktif loh. Nah, itu semua diatur dalam si JavaScript itu tadi. Seperti itu. Oke, dari sini analoginya ada yang dibingungkan tidak? Masuklah ya, harusnya ya. Ketika membuat website, website kita ibaratkan sebagai manusia, ada tiga skrip utama. Yang pertama skrip HTML, kemudian skrip CSS, kemudian skrip JavaScript, HTML untuk structure backbone-nya, untuk komponen dasar dan utamanya, CSS untuk apa namanya, untuk desainnya agar tampilan website menarik, JavaScript untuk membuat website kita interaktif. Aman, aman semua. Ayo, aku kasih waktu deh kalau ada yang mau tanya. Hmm. Ada yang mau tanya? Aman? Aman ya harusnya ya. Oke. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita coba lanjut ya ke next slide juga. Kita akan masuk satu-satu nih. Kita akan bawa analogi yang lain karena buat teman-teman yang baru mungkin harus perlu melakukan perulangan dan melakukan belajar kembali untuk mengulang materi agar bisa masuk nih. Gimana sih cara membuat website? Nah, kalau secara harfiah teman-teman HTML itu dapat diibaratkan. Kita konsepnya sekarang pakai rumah ya. Diibaratkan seperti balok-balok bangunan dari sebuah rumah, berfungsi untuk membuat structure dari sebuah halaman website. Seperti itu. Nah, contoh, jika halaman web adalah sebuah rumah, HTML adalah dinding, atap, dan ruangan. HTML itu akan memberitahu browser apa yang harus ditampilkan di halaman, seperti teks dan juga gambar. Seperti itu. Clear ya, clear ya. HTML itu apa? HTML untuk structure ya, structure suatu website ya. Codingannya kayak gimana? Habis ini kita coba ulik ya, kita bahas. Kita live code bareng nih. Nanti dari aku akan menampilkan untuk live codingnya. Seperti itu ya. Clear ya untuk HTML. Kita lanjut ke next slide-nya. Nah, CSS. Nah, CSS itu apa? CSS dapat diibaratkan seperti cat dan dekorasi rumah. CSS membuat halaman web terlihat indah dan berwarna-warni. Contoh, jika kamu ingin halaman web memiliki latar belakang biru dan huruf besar berwarna merah, CSS yang bertugas untuk membuatnya terlihat seperti itu. Oke, clear ya? Jadi kita udah pasang nih genteng, kita pasang apa tembok, pintu dan sebagainya. Kan nggak mungkin kalau flat doang nggak ada warnanya. Kita kan pasti cat, kita kan pasti kasih warna. Kita mungkin kasih style apa dan sebagainya, dekorasi apapun. Nah, itulah fungsi CSS di suatu website. Oke, masuk ya. Yang ketiga ada JavaScript. Nah, JavaScript ini kalau kita ibaratkan seperti listrik dan gadget di rumah, gadget di rumah. JavaScript membuat halaman web menjadi interaktif dan menyenangkan. Contoh, kalau dianalogikan, jika kamu menekan sebuah tombol dan sesuatu terjadi, seperti gambar bergerak, suara berbunyi, nah itu adalah JavaScript yang bekerja kayak gitu. Dan nanti untuk membuat rumah kita interaktif, membuat rumah kita lebih menarik dengan banyak action-action yang dilakukan, itu kalau di website JavaScript yang melakukan itu. Oke, clear ya semuanya ya? Everything clear? Semuanya aman? Oke, kalau aman, nah kita rangkum nih semuanya. Jadi, suatu website itu, teman-teman, suatu website itu dibangun berdasarkan tiga basic script utama. Yang mana itu? Yang pertama ada HTML, ada CSS, kemudian ada JavaScript. HTML berfungsi sebagai backbone-nya, sebagai strukturnya untuk membuat struktur ya, membuat rangkaian utama, pilar-pilar utama, membuat itu semua jadi
Sehingga nanti ketika kita sudah jadi strukturnya, kita bisa tambah dengan script CSS. Untuk apa? Untuk memberikan tampilan website kita menarik. Menarik dalam artian desainnya, stylenya ada warna merah, background warna biru, kemudian huruf besar kecil dan sebagainya. Kemudian kita tutup itu semua, kita encapsulate semua itu dengan JavaScript. Untuk apa? Untuk membuat website kita lebih interaktif. Behaviornya, misal nih, contoh ketika kita akses suatu halaman, kemudian kita kasih loading dulu, kita harus mengambil data terlebih dahulu. Nah, itu kita bisa menggunakan JavaScript. Ketika kita melakukan submit form, kemudian ada animasi yang bergerak, itu juga dari JavaScript. Jadi semua hal yang berkaitan dengan interaktifnya suatu website, itu adalah JavaScript yang bertugas di sana. Seperti itu. Oke, nah dari sini udah 11.15 nih kita nih. Aku ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Habis ini kita masuk ke live code ya teman-teman ya. Untuk kita belajar secara langsung bagaimana masuk ke eh, codingan si untuk membuat suatu website ini. Nah, sebelum ke sana, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk teori kita sebelum masuk ke prakteknya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Clear semua ya, aman ya untuk teori masuk ya. Logiknya dapat, bayangannya dapat ya, berarti harusnya ya. Bagaimana cara website bekerja, kemudian bagaimana membuat website bekerja, aman ya harusnya ya. Dong, kalau misalkan aman, ketik icon API dong. Ayo, ketik icon API kirim di chat. Ketik icon API kirim di chat. Ketik icon API fire, terus kirim di chat. Apakah aman? Aman ya. Thank you Kak Rachel. Aman ya. Oke. Thank you, thank you. Oke. Sip, sip. Oke, mantap. Mantap, menyala. Menyala. Oke, thank you, thank you. Oke, harusnya aman. Semua aman. Kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa diinfokan. Sekarang, aku akan masuk ke live code-nya, teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang baru di dunia IT dan mungkin belum familiar, pasti memang cukup awam. Tapi kita akan belajar pelan-pelan. Kita akan belajar apa step by step-nya ya. Aku akan coba sampaikan dengan menyeluruh. Semoga nanti juga bisa dipahami buat teman-teman yang masih baru juga. Oke, kita akan live code ya teman-teman ya. Kita akan live code. Aku izin untuk matikan share-nya terlebih dahulu karena kita akan berganti untuk masuk ke share screen habis ini. Oke, sebentar ya. Oke, oke. Satu. Alright. Oke, aku coba share screen kembali ya teman-teman ya. Nah, di sini yang akan aku jelaskan adalah bagaimana cara kita membuat suatu website ya, akan membuat suatu tampilan website. Sebentar. Oke, masuk tidak share screen-nya? Emot air kalau misalkan masuk. Kirim emot air coba kalau share screen-nya masuk. Kirim emot air kalau share screen-nya masuk. Oke, ombak. Oke, mantap. Oke, aman ya. Masuk ya. Oke. Oke, teman-teman. Nah, ini pasti bingung ini. Apa ini? Kalau misalnya teman-teman yang baru ya, apa ini maksudnya apa? Maksudnya ada skrip panjang seperti ini apa? Oke, aku mau tahu dulu ini dari teman-teman yang di sini backgroundnya mahasiswa IT, coba deh ketik satu, ketik nomor satu. Kalau yang backgroundnya IT, oke, backgroundnya IT ketik satu, satu, satu. Untuk yang backgroundnya non IT atau mungkin belum ada background di IT, ketik dua coba. Oke, udah satu aja cukup. Alright, oke, jadi berimbang lah ya, harusnya berimbang lah ya.
Sama lah, 1 dan 2 sama, harusnya sama ya. Oke. Oke, sip, sip. Nah, aku akan coba satu-satu teman-teman. Eh, aku akan coba kasih tahu nih, bagaimana cara kita untuk membuat suatu website step by step dari awal. Seperti itu. Nah, karya satu. Nah, aku akan geser nih, masuk ke sini nih. Oke, oke, oke. Nah, tadi kan udah aku sampaikan ya teman-teman ya, bahwa dalam pembuatan suatu website, dalam development suatu website itu diperlukan ada 3 backbone utama, 3 script dasar utama yang mana kita gunakan untuk membuat suatu website. Itu ada HTML, ada CSS, ada JavaScript. Ya, correct me ya if I'm wrong ya. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman kalau buka di laptop masing-masing atau punya akses ke PC dan sebagainya, komputer masing-masing lah, pasti suatu file di dalam suatu komputer ada extensionnya, bener nggak? Betul dong, harus ada extensionnya kan. Eh, file titik doc, doc, biasanya file apa itu? File Word. File titik pptx, apa itu berarti? Dot apa? Berarti untuk belakang filenya itu apa? PowerPoint bukan? Ya, harusnya PowerPoint. Nah, untuk membuat HTML kita sama kok teman-teman. Konsepnya sama. Kita butuh suatu file yang mana ekstensinya itu adalah apa namanya? 3 pilar utama kita tadi yang sudah disampaikan. Yang pertama itu nanti ada indeks HTML, kemudian kita bisa buat lagi nanti namanya misalkan indeks titik CSS ya. Kemudian ada satu lagi nanti indeks titik JavaScript. Nah, kalau JavaScript bukan JavaScript ya, bukan JavaScript ini enggak, tapi .js. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan ada 3 file seperti ini ya. Nah, ada HTML yang kita akan gunakan sebagai strukturnya website kita, ada JavaScript yang kita gunakan sebagai codingan interaktif kita, dan ada juga CSS untuk styling website kita. Oke, aman ya, aman ya. Jadi harusnya aman ya. Oke, sebentar. Oke, kalau misalkan aman, kita lanjutkan. Nah, ketika kita melakukan coding ya teman-teman ya, kita itu perlu memiliki yang namanya aplikasi. Nah, teman-teman nanti bisa coba searching, bisa coba cari di Google, atau mungkin teman-teman yang udah pernah pasti udah tahu juga. Teman-teman bisa pakai Visual Studio Code. Ya, nanti coba dicari. Nah, ini adalah kode editor teman-teman. Ya, kode editor yang mana fungsinya itu untuk apa? Seperti Excel, seperti PPT, seperti Notepad. Tapi ini khusus untuk kita ngoding kayak gitu. Jadi memang tujuan utamanya untuk kita ngoding. Nanti kita bangun script di sana kayak gitu. Makanya oleh karena itu kalau misalkan teman-teman masih baru belum coba nanti install ini, kemudian coba pelajari untuk bagaimana kita ngecode di sana. Nah, oke, kalau kita udah install kayak aku tadi, nanti teman-teman bisa buka VS Code-nya. Biasanya awalnya kosongan gini, ini kosong gini. Tapi teman-teman akan bisa klik untuk di file, kemudian di open folder. Jadi milih folder mana yang mau di open itu bisa, atau teman-teman langsung Control N kalau pakai Windows, atau kalau aku pakai Mac itu pakai Command N untuk membuat satu file baru. Nah, nanti di sini kita yang melakukan coding. Nah, seperti itu. Based on programming language-nya atau eh, bahasa yang dipakai, script yang dipakai. Kayak HTML, oh berarti HTML. JavaScript, oh JavaScript. CSS, oh CSS. Kayak gitu. Yang penting kita udah tahu nih, untuk membuat suatu website, yang pertama kita harus memastikan kita punya tools-nya apa, yaitu kita bisa pakai VS Code ya teman-teman ya, bisa diinstal ini. Aku share deh linknya di apa di chat. Nanti bisa coba di explore ya. Sorry, meeting group chat. Nah ini.
bisa dieksplor nanti di apa namanya, dicoba-coba diinstal terlebih dahulu. Kalau itu sudah terinstall ya, nah baru nanti teman-teman bisa buat file dengan masing-masing kepentingan atau keperluannya. Nah, kita akan belajar dulu HTML. Kayak ini ya. Aku ini nih udah ada contekan nih, aku udah ada contekan panjang nih yang aku siapkan. Tapi nanti kita coba dari awal deh. Nah, ini dari kosongan ya, dari file kosong. Kita save dulu. Nah, nanti ketika kita melakukan saving, kita akan dipilih mau taruh di mana. Di sini aja aku kasih namanya index2.html. Nah, ada HTML tidak? Nah, ini ada formatnya, jangan lupa dipilih HTML ya teman-teman ya. Karena ada banyak bahasa pemrograman nih. Kita pakainya yang HTML karena kita belajar web pemrograman dasar. HTML, indeks 2, kita save ya. Nah, muncul nih di bawah. Ini kalau misalkan kita pilih HTML atau HTML, kadang formatnya belakangnya seperti ini. Bisa HTML atau HTML, harusnya sama saja. Oke, nah kalau seperti ini, kita akan belajar nih. Di HTML itu struktur dasarnya seperti apa. Nah, struktur dasarnya itu seperti ini, teman-teman. Ada beberapa script bagiannya. Nah, teman-teman harus coba lihat ini ya. Nah, ada beberapa struktur bagian yang teman-teman bisa baca. Nah, eh, script kita itu dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama ada di bagian head, bagian atas, kemudian dibagi lagi menjadi satu lagi ada body. Ya, kayak ibarat orang tadi ya, kalau kita coding bahasa pemrogramannya HTML, itu ada head-nya, ada kepalanya, ada body-nya. Kayak gitu. Head-nya itu fungsinya untuk apa, body-nya untuk apa. Seperti itu. Sama, jadi kayak analoginya seperti itu. Di head ini kita bisa memasukkan title. Di sini ada konfigurasi untuk web browser, kemudian dan standarisasi programming language, kemudian di sini ada title. Title ini fungsinya untuk apa, Mas? Nah, fungsinya itu untuk apa? Biasanya kalau kita akses ke sini, tadi aku kasih tahu untuk link download Visual Studio Code ya. Ini domainnya. Nah, title itu akan muncul di sini, teman-teman. Nah, yang atas ini akan berfungsi sebagai title. Oleh karena itu, title ini nanti diisi value-nya apa, akan munculnya di sini. Seperti itu. Nah, biasanya di codingan itu selalu ada open text dan juga close text, teman-teman. Maksudnya apa? Jadi ketika kita mulai coding, itu di HTML itu selalu ada open text-nya apa, close text-nya apa. Nih, kalau kita coba lihat nih ya, HTML itu dalam keseluruhan seperti ini harusnya, teman-teman. Nah, ini open text HTML-nya. Nah, ini closing-nya. Kelihatan ya? Terlalu kecil ya? Aduh, sorry. Ntar aku kalau coba besarkan lagi ya. Zoom. Window. Hmm, ini nge-zoom nggak ya? Ntar. View. Teman kelihatan nggak tapi ya? Kecil ya tapi ya harusnya ya. Ntar. Wait. Kita terus biar coba kita close up ya. Biar nanti teman-teman bisa lihat juga. Sebentar. Komen plus Kak. Oh, siap. Wah, ini ada suhu juga ini. Wah, betul. Thank you Mas Dani. Nah, mantap sekali. Oke, kelihatan ya? Oke. Oke, cukup ya harusnya ya. Clear ya. Thank you Mas Dani, Kak Dani. Oke, nah seperti ini teman-teman. Jadi ada open tag dan juga close tag-nya ya. Ya, setiap HTML itu, setiap script itu ada open tag dan juga close tag-nya. Nah, kita bisa lihat nih di bagian line nomor 2 ini ada open tag HTML, di closing-nya di line 11. Jadi ibarat kalau teman-teman ngoding di bawahnya sini, itu nggak akan masuk, nggak akan bisa ke render, akan di luar dari apa structure ini utama, dan itu not good, ng not good. Jadi harus ada di dalam ini semua. Nah, kok dua structure utamanya itu ada head, ada body, ya, ada kepala, ada badannya. Nah, di head ini biasanya untuk menyimpan data dokumen, nama titelnya apa. Kemudian kita bisa memanggil CSS, memanggil JavaScript yang dari apa namanya
resource yang lain seperti itu bisa juga. Nah, kita simpel nih, kita simpel ya. Kita coba ngecek nih. Mas, kalau udah kayak gini harusnya bisa dilihat dong. Bisa. Caranya kita buka file yang kita tadi, kita klik kanan, open with, open with, open with browser. Nah, aku pakai Brave browser teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, ini kan kita bisa lihat nih, kita baru ngebuat nih satu file HTML, ya, kayak gini ya. Kosongan bodinya masih kosong ini. Nah, kita bisa lihat di browser itu kosong, kayak gini. Jadi sesimpel itu sebenarnya teman-teman. Ada script, kita punya satu file, punya script di dalamnya, kemudian kita open pakai browser, udah deh. Jadi yang penting HTML ya. Ini HTML, basic dasarnya. Nah, misalnya nih kita ubah nih dokumen Saturns misalnya. Nah, kita save, habis itu jangan lupa di save, kita reload lagi. Nah, berubah tuh dokumen Saturns yang di atas ya. Seperti itu. Nah, ini untuk di bagian head-nya. Nah, kalau di bagian body, kita bisa typing, teman-teman. Misal nih, aku mau nulis, eh, apa namanya, misal mau nulis Saturns gitu ya. Saturns Tech Session. Nah, ini ya. Terus kita coba reload, kita save, terus reload, balik. Nah, dia akan ke generate, teman-teman. Seperti ini. Tapi jangan lupa, ini bukan best practice. Karena apa? Karena setiap elemen yang ada di HTML itu punya tag-nya masing-masing. Punya kegunaan masing-masing. Kita tag itu apa? Nah, tag itu ini. Nah, pengawal sama pengakhir. Jadi kayak yang mengapit itu. Jadi untuk mendefinisikan konten ini itu tag apa, konten ini tag apa, dan sebagainya. Itu ada tag dan banyak macamnya tag ya, teman-teman ya. Kita coba buka tag HTML. Nah, kita bisa buka juga W3 School ini, teman-teman ya. Tag itu atributnya itu cukup banyak. Nah, ini di kiri nih, kelihatan ya. Nah, ini adalah tag dengan berbagai fungsi masing-masing, dengan berbagai kebutuhannya masing-masing. Dan ini apakah harus dihafalkan, Mas? Tidak perlu dihafalkan, karena ketika teman-teman udah sering mengoding, akan otomatis di luar kepala. Harusnya seperti itu. Ini coba aku share juga, dan teman-teman bisa buat belajar juga dari W3 School ya. W3 School ini sebuah website yang mana ini kumpulan dari apa namanya, tutorial-tutorial untuk membuat website. Ada HTML, CSS, JavaScript. Kita kan belajar tiga ini nih, dua tiga inilah. Nanti sebenarnya masih banyak lagi, dan nanti akan ada penjelasannya masing-masing. Oke, itu ya, kita lanjutkan ya. Nah, ketika udah ngasih seperti ini, betternya itu kita kasih tag, teman-teman. Tag apa yang bisa dipakai? Kita pakai P. P ini apa? Paragraf, singkatan dari paragraf. Kita coba cek ya, tag P ya. Nah, ini ada tag P, teman-teman bisa cek. Nah, kalau dilihat ini, nah ini untuk a paragraph is marked up as follow. Jadi penggunaannya untuk mendefine suatu paragraf. Nah, seperti itu. Kita pakai tag P aja, simple, basic aja. Terus kita tulis misal, selamat datang di Saturn Tech Session. Ya. Nah, kita coba save, kemudian balik lagi, kita buka, kita reload. Nah, seperti ini. Memang nggak ada perubahan apa-apa, tapi di dalam struktur HTML kelihatan akan, oh, kita udah nge-wrap up ini dengan tag P, dan best practice-nya memang seperti ini. Seperti itu. Nah, kita akan masuk nih ke bagian CSS-nya. Bagian stylingnya. Aku ingin merapikan, sorry, bukan merapikan, aku ingin memberi warna si tag P ini. Selamat datang di satu tag session, aku ingin buat warna merah. Caranya gimana? Nah, caranya seperti ini. Kita kan tadi aku menjelaskan untuk CSS itu ada di different file ya, teman-teman ya, dari HTML. Tapi sebenarnya pendekatannya itu ada beberapa. Ada yang dari different file seperti ini, ada yang langsung di dalam HTML-nya, itu juga bisa. Nah, aku mungkin akan mencontohkan yang langsung dari dalam HTML-nya ya. Kalau langsung dari dalam HTML-nya seperti apa? Kita bisa kasih di sini eh, style, teman-teman. Nah, style, kemudian kasih color, kita bisa pakai warna red, misal. Kayak gini, terus kita save, jangan lupa di save, kita balik ke sini, kita reload, deng-deng. Warnanya berubah jadi merah. Nah, seperti itu. Ini penggunaan CSS yang inline.
Ada lagi CSS-nya kita masukkan ke dalam head. Kita bisa apa ya, style kalau nggak salah ya. Style, kemudian kita kasih tag P. Nah, ini terus nanti di sini kita kasih color red. Nah, ini juga bisa. Jadi ada dua cara. Eh, Coba kita kasih ini ya, dua HTML ya. Nah, seperti ini. Besaran nggak dia? Nah, ini ya. Nah, ada dua dua apa namanya? Dua elemen, ngomongnya elemen tag ya. Ada yang menggunakan CSS-nya inline, jadi langsung di dalam tag-nya. Ada yang dari head. Nah, di head ini udah ada nih. P aku buat colornya menjadi merah. Nah, kita coba ya, cek ya. Berhasil nggak ya? Nah, berhasil. Ini berubah jadi merah karena inline CSS. Ini berubah warna merah karena CSS yang di dalam head style. Seperti itu. Nah, ini juga kita bisa lakukan pendekatan satu kali lagi nih. Kita pakai yang dari file yang lain ya. Kita dari index CSS. Nanti kita bisa masukkan nanti untuk linknya. Nanti kita bisa sini, kemudian gini, index CSS. Nah, kemudian kita buat satu elemen lagi. Oke, selamat datang di Substance. Oke, fashion. Nah, CSS yang ketiga ini kita mau dia dari file yang berbeda dari sini. Ini juga bisa. Ibarat kita coba ambil satu aja ini ya, stylenya. Stylenya yang diambil ini harusnya teman-teman karena di CSS nanti bentuk codingannya itu kurang lebih seperti ini. Kalau ini kan inline ya, inline yang mana nanti ada style sama dengan dikasih colornya apa, value-nya apa, propertinya apa, value-nya apa. Nah, kalau misalkan kita di CSS, di file sendiri, berarti kita harus masukkannya tag-nya ini, hampir sama ini, semua ini dimasukkan, taruh ke sini. Nah, kalau ini sudah, ini kita bisa delete, ya, kita hapus, ini kita hapus. Nah, nah, ini kan harusnya kita kalau di sini kan lihat, ini nggak ada CSS-nya, Mas. Ini stylenya dari mana? Yang inline dihapus, yang di atas di head tadi juga dihapus. Nah, dia stylenya akan mengambil dari file ini, teman-teman. Jadi cara mengambilnya seperti ini. Ada link, ada href. Ya. Referensinya kemana? Ke index.css. Ini itu adalah file index.css kita yang ini. Nah, kalau misalnya kita save, kita coba ya, kita buktikan ya, apakah tetap merah. Kalau tetap merah berarti work, tapi kalau enggak, berarti ada yang salah. Nah, kita coba klik reload. Nah, tetap merah. Kalau misalkan nih kita ubah nih dari sini, di CSS yang lain, kita ubah ke yellow. Nah, kalau yellow ini berarti berubah nih harusnya. Apakah dia akan berubah jadi yellow? Kita coba reload. Nah, berubah jadi yellow. Seperti itu. Tadi kita coba jadi blue misalnya. Nah, jadi blue juga dia. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah penggunaan suatu develop suatu website, penggunaan script dan sebagainya memang pada dasarnya sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ini coba kita ada satu web yang kompleks, kita coba running. Nah, contoh yang udah siapkan sebelumnya, kita coba open ini, open with Brave browser. Nah, inilah tampilan kalau misalkan codingannya cukup kompleks. Nah, ada backgroundnya warna abu-abu, ini warna ini. Gimana caranya teksnya ke tengah. Kemudian ada kayak menu-menunya. Nah, kan itu kan ada tentang kami, ada apa bold dibuat bold. Kemudian ada jarak juga dari sini. Nah, ini sudah menggunakan eh, script HTML dan CSS yang lumayan kompleks. Nah, ini kan ada banyak nih. Nah, ini untuk stylenya ada banyak. Ada style body, mengatur gaya dasar untuk seluruh halaman. Header, gaya untuk header. Gaya untuk navigasi, dan seterusnya. Nah, untuk strukturnya ada header. Header itu berarti yang bagian atas ya, yang ini header ini. Kemudian apa namanya? Ada navigation. Nah, ini yang aku blok ini itu adalah yang ini. Nah, ini tentang layanan kontak. Kemudian ada main. Nah, main ini yang bagian bawah main ini, kemudian ada bagian footer. Dan semua ini di dalamnya tag body harus di-wrap di dalam tag body. Seperti itu teman-teman. Untuk pembuatan website dasar.
Dengan kalian belajar ini, kita semua belajar ini, masing-masing dari kita bisa membuat suatu web dasar sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Seperti itu. Oke, udah jam 11.40 ya. Eh, kita mungkin gimana Mas? Mas Misbah? Langsung open Q&A aja ya. Kita bisa langsung open Q&A aja ya. Iya, langsung Q&A aja, Mas Jal. Oke, oke. Siap. Aku coba stop share dulu ya. Oke. Oke, silakan. Ah, ini ada beberapa teman-teman yang tanya ini. Ada ada Kak Andriana. Boleh Kak, silakan Kak. Open mic boleh, lewat chat boleh. Silakan. Bapak, terima kasih banyak untuk kesempatannya, Kak. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, masuk masuk kok. Jelas, Eh, jelas, jelas oh, Kak baik, Kak. Andriana. Ah, Baik. Ini saya izin bertanya, Kak. Ada beberapa pertanyaan, Kak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan di sini mengenai CSS Grid ya, Kak. Yang ingin saya tahu lebih dalam gitu, Kak. Bagaimana sih cara mengoptimalkan layout responsif menggunakan CSS Grid, Kak? Dan bagaimana teknik seperti grid template area atau autofill membantu menciptakan desain yang fleksibel di berbagai ukuran layar tanpa mengandalkan media query, Kak. Yang kedua yang ingin saya tanyakan di sini, Kak, mengenai animasi CSS. Bagaimana sih Kak cara mengimplementasikan animasi yang dapat dipicu oleh interaksi pengguna, misalnya hover atau klik, dan bagaimana memastikan animasi tersebut tetap responsif dan tidak mengganggu pengalaman pengguna UX Kak. Terus yang terakhir Kak, ini saya tanyakan di sini, bagaimana teknik penggunaan elemen semantik HTML dapat meningkatkan aksesibilitas situs web dan apa saja contoh elemen HTML yang tidak hanya bermanfaat untuk SEO tapi juga untuk pengguna dengan kebutuhan aksesibilitas khusus Kak. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. oke, siap. Thank you Kak Andriana ya. Oke, aku jawab satu-satu ya. Cukup banyak pertanyaannya ya. Oke, yang pertama terkait CSS Grid ya. Oke, jadi gini teman-teman, sebelum ke CSS Grid-nya ya, aku mau bridging dulu terlebih dahulu apa itu CSS Grid. Jadi gini, buat teman-teman juga mungkin ya yang masih belum belum familiar dengan IT dan dunia coding dan sebagainya, untuk teman-teman yang umum, eh, ketika kita membuat suatu website itu tentu kita nggak hanya memberikan style untuk tampilan desktop, tapi kita harus memikirkan bagaimana website itu bisa responsif dalam artian dibuka di halaman laptop oke, komputer oke, dan di HP juga oke, kan kayak gitu kan ya. Dan pada dasarnya semua itu website yang sama, cuma tampilannya berbeda menyesuaikan dimensi dari layar ya, layar kita sebagai user atau pengguna. Oke. Pertanyaan dari Kak Riana tadi terkait CSS Grid. Oke, CSS Grid itu dalam harfiahnya ya adalah suatu rule, suatu pengaturan konfigurasi di CSS yang mana itu akan mengatur secara otomatis ya, secara otomatis komponen-komponen kita tanpa melakukan manual media query. Nah, ini sebenarnya lebih dalam ya. Kita coba diskusi juga, brainstorming juga. Di CSS Grid, teman-teman, aku sambil mungkin bisa share juga, gitu ya. Kita sambil buka materinya, CSS Grid ya. Nah, ini yang selalu jadi pedomanku biasanya untuk menggunakan CSS Grid. Menggunakan CSS Grid apabila membutuhkan tampilan yang responsif. Oke, aku coba share screen. Alright, udah masuk ya. Nah, ini nanti mungkin Kak Andriana bisa coba explore lagi dari sini. Ini udah full ya. Aku sebagai praktisi juga, aku udah full untuk menggunakan grid itu based on based on rule yang ada di penjelasan ini. Kayak gitu. Nah, ini ada apa namanya? Ibaratnya analoginya lah ya. Kita tadi dibahas di awal ada analoginya. Oke, sebentar ya. Azan dulu ya. Kita dengerin azan dulu.
Hmm. Oke, oke, adanya udah selesai, thank you ya. Kita lanjut pembahasan mengenai grid ya. Nah, eh, tadi eh, Kak Andrina ya kalau nggak salah ya yang tanya ya mengenai apa namanya grid. Eh, kita bisa baca-baca. Kalau Andrina sebenarnya kayaknya sudah familiar ya menggunakan CSS dan menggunakan HTML. eh, untuk penggunaan grid sendiri itu pada dasarnya itu selalu melihat pada bagian kolom dan row. Ini tuh jadi satu tekniknya kita ya teman-teman ya. Nah, untuk melakukan responsif suatu aplikasi. Jadi ibarat gini, kita coba ke tampilan apa namanya website kita. Nah, apabila kita minimize ya, minimize ini. Nah, ini tuh sebenarnya kita harus memikirkan juga bagaimana tampilan di mobile-nya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat kan ini oke nih karena memang komponennya dalam tampilan paling kecil ini di browser ini aman ini masih space-nya oke, kanan kirinya oke. Tapi ada case di mana apa namanya komponen-komponen ini harus di layout ketika di tampilan mobile. Karena apa? Karena kalau panjang seperti ini di tampilan HP yang kecil, misalkan device-nya sekian gitu ya. Ini aku coba bisa diinspek juga. Nah, misalkan HP-nya kecil gitu. Nah, ini kan sangat mepet gini ya. Nah, ini kan pasti kecil banget. Kita harus memikirkan responsifnya ini. Oleh karena itu, salah satu trik yang tadi sempat disinggung ke Andriana adalah trik menggunakan CSS Grid. Yang mana fokusnya pada CSS Grid itu adalah pada dua elemen, pada kontainer sama juga ada itemnya. Nah, kalau kita bisa lihat di apa sneak peek-nya kita ya tadi ya. Ini aku coba share juga ke Anda, nanti bisa dieksplor juga ya di after session mungkin ya buat belajar juga. Atau kalau mungkin sudah tahu mungkin bisa dieksplor lagi. Nah, penggunaan display grid ini eh, dia melihat dari kolom dan juga row. Secara otomatis apapun konten kita yang ada di dalam suatu tag HTML itu akan dilakukan optimasi sesuai dengan konfigurasi grid kita. Posisinya di bagian mana, posisinya di bagian atas, bawah, kanan, kiri, dan sebagainya, kita bisa menggunakan grid ini yang mana memang ini akan sangat membantu untuk mengatur responsif kita. Karena kalau misalkan kita nggak pakai CSS Grid, kita perlu melakukan media query satu-satu setiap elemen kita. Jadi ibarat kalau kita punya codingan banyak nih ya, seperti ini nih ada banyak nih. Kita harus satu-satu ngasih rule. Oh, kalau ini di apa tag header ini, jadi halaman yang header ini, komponen header ini, apabila di laptop tampilannya seperti ini, apabila di HP tampilannya seperti ini, apabila di tab tablet tampilannya seperti ini, itu kita harus satu-satu. Tapi kalau kita menggunakan grid, kita nggak perlu satu-satu, kita hanya perlu memastikan CSS-nya itu sudah diimplementasi dengan baik sehingga nanti
akan otomatis melakukan adjustment sesuai dengan screen device yang teman-teman pakai. Seperti itu. Nah, ini mungkin aku jelasin singkat aja ya. Nanti kita bisa elaborate lagi mungkin di next event. Nah, untuk di grid sendiri biasanya itu ada kolom start, kolom end, row start, row end. Ini nanti nah ini bisa dilihat juga nih. Nah, kolom startnya di dua kolom, kemudian row startnya di row satu start. Ini akan kelihatan nih nanti, oh kalau misalkan ini udah habis gitu, dia bakal otomatis turun. Nanti gimana ketika tampilannya pas enggak nih untuk suatu komponen itu dalam suatu device, ini misalkan gede gini ya, ini gede gini, ini kan kalau kita bisa lihat bisa dua komponen nih, ada dua komponen gede ya. Nah misalkan kalau misalkan ke tampilan mobile akan berubah jadi satu. Nah ini kan jadi satu nih. Nah, ini bisa menggunakan grid juga. Kita nanti mengaturnya di value-value yang ada di setiap masing-masing properti ini. Seperti itu, teman-teman. Ini kita bisa pakai teknik CSS grid, ya. Seperti itu. Oke, sambil next juga ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan tadi, animasi CSS. Oke, animasi CSS. Untuk animasi CSS, ke Andriana. CSS itu memang support terkait animation ya. Kita bisa cek juga di W3 School, di website yang aku share tadi. Nah, kita bisa membuat website kita seperti ini, teman-teman. Nah, bisa membuat website kita, apa namanya, eh, punya animasi-animasi yang sesuai yang kita inginkan. Di sini teman-teman bisa try it yourself. Kemudian bisa dilihat nih, animasi yang disediakan itu seperti apa. Eh, Meneruskan dengan pertanyaan Kak Andriana yang tadi, apakah bagaimana ya, bukan apakah bagaimana cara ketika di tampilan mobile dan sebagainya, memang pada dasarnya animation ini kita harus melihat nih fungsinya apa terlebih dahulu kayak gitu. Ini dari segi apa perspektif kita ya, bahwa membuat suatu animation di suatu website itu kita harus tahu dulu fungsinya untuk apa. Mau untuk gaya-gayaan kah? Untuk memang ada interaksi di sana kah? Membuat ini kah itu kah? Nah, itu harus tahu dulu. Sehingga nanti untuk di ujungnya nanti mau dibuat seperti apa, itu nanti akan mengikuti kayak gitu. Jadi apabila teman-teman cuma untuk menampilkan seperti ini kan, kita kalau di website buat apa kan kayak gitu kan ya. Kenapa ada kotak balok tiba-tiba turun kiri kanan. Nah, seperti ini itu nggak perlu dibuat. Tapi kalau memang ada fungsional yang dibuat, kemudian harus itu dipakai sampai akhir, kita harus memastikan sih setiap classing-nya, setiap device screen yang akan mengakses itu sudah meload secara proper. Jadi mungkin ya tetap harus diperhatikan untuk style dan sebagainya, tapi pada umumnya dilihat terlebih dahulu functionality-nya digunakan untuk apa, kemudian apakah memang necessary atau enggak, diperlukan atau tidak. Kayak gitu. Kalau misalkan nggak diperlukan, berarti biasanya di tampilan mobile device itu di take out aja untuk animation-nya. Seperti itu. Tapi memang tergantung sesuai kebutuhan masing-masing si pemilik website. Dipastikan setiap classing, apa namanya, ini codingannya ya. Ini kan codingannya nih untuk membuat animasi nih. Sama kan ada style. Nah, cuma ini ada properti baru, keyframe, ada div juga. Nah, ini yang apa namanya, dipastikan di setiap responsive device, di setiap screen size itu sudah well generate atau well proper untuk ditampilkan seperti itu. Sama terkait teknik semantik HTML. Oke, eh, sambil apa namanya kita coba apa sih semantik HTML ya? Semantik HTML itu adalah membicarakan mengenai struktur-struktur tag yang kita pakai di website kita, teman-teman. Nah, ini aku udah ada image juga ini. Duh, kecil banget. Nah, ini ya. Ada semantik HTML itu ada div. Nah, kita kan tadi belajar nih ada beberapa tag. Nah, kalau semantik HTML itu seperti ini. Jadi setiap penggunaan tag itu ada masing-masing tagnya di website kita. Misalkan di head ada header sendiri, navigation pakai nav, main pakai main. Seperti ini bisa. Seperti ini bisa pakai div. Div ini general tag ya yang bisa kita pakai. Tapi betternya kita bisa pakai semantik HTML sesuai fungsi kegunaan masing-masing. Kenapa? Karena ini akan jadi satu poin utama, poin penting untuk apa? Untuk menentukan CEO
website kita, SEO website kita. Untuk apa SEO, Mas? Untuk tampil di nomor pertama di Google ketika kita searching. Seperti itu. Jadi struktur website kita ini sangat mengaruh. Google ini ada yang namanya robot crawlernya, yang dia bakal melihat nih website-website yang ada di internet udah proper belum untuk dijadikan referensi ketika kita cari sesuatu, cari query apa gitu. Misalnya nih aku contoh ada semantik HTML, ketika aku search kan ada beberapa nih website-website yang muncul. Nah, untuk menentukan yang page satu, kenapa yang nomor satu W3 School bukan MDN Webdoc ini, kenapa bukan Webdev ini, kenapa bukan FreeCodeCamp ini, dan yang lain? Ya karena W3 School dia menerapkan teknik SEO yang baik. Teknik SEO yang baik itu seperti apa? Salah satu faktor yang menggunakan semantik elemen di websitenya. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi teknik semantik HTML memang harus jadi standar, Kak Adriana ya tadi yang tanya ya. Standar kita menerapkan semua elemen yang ada di website kita. Dipelajari aja ada apa aja tagnya dan harus dipastikan kita pakai itu semua. Memang ada komponen-komponen yang nggak perlu pakai itu ada itu possible juga. Tapi tentu yang terbaik memang kita menggunakan semantik HTML di website kita untuk kegunaan website yang memang diperlukan CEO. Tapi kalau misalkan untuk website website functionality, kayak misalnya nih teman-teman ada yang kuliah, ada SIAM-nya, ada aplikasi internal, website application internal, itu kan nggak perlu CEO, nggak perlu dicari di Google kemudian muncul nomor satu. Nah itu tag-tag kayak gini itu nggak terlalu diperlukan. Itu jadi konsiderasi ya, seperti itu. Oke, eh, lanjut ya pertanyaannya. Ada, ada siapa lagi yang bertanya? Ada dari Mas Rio tuh, Mas Jan. Boleh, Mas Rio, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Moderator. Ini langsung saja ya, saya Ah, bertanya ya. iya. Boleh, silakan. Oke, baik. Dan izin bertanya kepada Mas Rizal. Pertanyaan pertama yaitu, apa kelemahan terbesar dari desain yang berbasis CSS, Flexbox, dan Grid? Dan kapan sebaiknya kita memilih salah satu daripada yang lainnya gitu? Oke. Ada lagi? Masih ada 3 sih, Mas. Ada tiga pertanyaan. Oke deh, Iya, boleh deh. totalnya eh, Satu aja. Ini gimana? iya Mas? satu itu Satu aja aja. mungkin Oke, oke. supaya Siap. Oke deh. Untuk Flashbook dan Grid ya, battery pakai yang mana kan ya pertanyaannya ya, Mas Rio tadi ya. Oke, aku mungkin akan menjawab based on experience ya, based on pengalaman juga yang biasa kita pakai. Sebenarnya Flashbox sama Grid ini memiliki tujuan masing-masing, Mas Rio. Memang ketika kita pakai Flex ya, Flex kan banyak turunannya nanti itu ada display Flex nanti justify content center, kemudian kita bisa pakai line right kiri kanan dan sebagainya. Nah kalau kita pakai Flex ya, itu tanda kutip Flex ya, Flexbook dan seterusnya. Em, Ketika kita pakai Flex itu pendekatan responsifnya itu adalah horizontal. Dalam artian berarti elemen-elemen konten yang di dalamnya itu dibuat apa namanya memperhatikan strukturnya secara horizontal. Jadi dilihat tuh, oh, misalkan kanan kiri oke dan sebagainya, dia banyak bakal turun. Nanti kanan kiri diatur apa line kanan, line kiri dan sebagainya. Itu pendekatannya melihat dari horizontal elemennya. Tapi grid kalau grid itu melihat secara horizontal dan juga vertikalnya kayak gitu. Dia melihat row-nya iya dilihat, kolumnya juga dilihat. Jadi kayak gitu. Sebenarnya nggak ada yang best practice yang mana karena memang ada case-nya masing-masing menurut saya ya. Jadi ada apa? Better kita pakai flashbox, better kita pakai yang grid itu ada case-nya masing-masing. Seperti itu, Mas Rio. Oke, cukup menjawab, Mas. Oke ya, aman ya. Oke, oke, aman, Kak. sip. Thank you, thank you. Lanjut, siapa nih, Mas Munir? Pertanyaan selanjutnya. Oh, pertanyaan selanjutnya, lanjut. Oke, baik. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu em,
Dalam kasus website kecil, apakah file CSS eksternal lebih disarankan dibandingkan internal style atau sebaliknya, Mas? Oke, 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 good question. Oke, website kecil. Kalau kita bicara website kecil, kita harus tahu dulu kecilnya ini sekecil apa dulu. Oke, jadi kecilnya sekecil apa dulu. Untuk apa namanya? Mungkin misalkan dari tugas kuliah, kemudian untuk pengumpulan tas di sekolah atau teman-teman yang masih sekolah atau yang kuliah, mungkin oke. Oke, dalam satu file inline HTML, kemudian di dalam satu file HTML is oke. Tapi kalau memang sudah besar, besar itu dalam artian kompleks ya, kompleks dan juga memiliki banyak functionality, itu better dipisahkan ke file yang lain. Karena apa? Ketika kita membuat suatu website, teman-teman, itu juga harus diingat bagaimana kita memaintain itu. Ketika satu file semua di sana, kayak satu website kita direpresentasikan oleh satu file full ya, udah 1 juta line gitu ya, atau 10.000, 100.000 line, itu akan sulit banget untuk maintenance, dan sulit banget untuk apabila ada bug, ada hal yang ingin di-adjust dan sebagainya, improvement itu akan sulit sekali. Oleh karena itu, kita harus memisahkan makanya. Memisahkan di file yang lain berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Makanya oleh karena itu tadi Mas Rio bilang, sekecil apa? Kalau kecil menurutku, kalau misalnya untuk tugas sekolah, tugas kampus, tugas kuliah, atau mungkin untuk kita belajar-belajar aja, it's okay, satu line aja. Kan kita jadi tahu tuh, oh nggak perlu pindah file gitu kan ya. Kita pindah file tapi udah tahu scroll ke atas, oh stylenya kayak gini, kita langsung ubah di satu file itu. Itu oke. Tapi kalau memang teman-teman udah masuk ke industri, kemudian kompleks, atau membuat aplikasi yang kompleks, web kompleks, ya harus dibedakan. Seperti itu, Mas Rio. Oke, ada lagi, Mas Rio? Tadi 3 kan ya? Satu lagi boleh? Masih mood, Mas Rio, sorry. Oke, baik. Nah, Oke. jadi kalau misalnya pertanyaannya, jika ada fitur visual tertentu yang tidak didukung oleh CSS saja, kapan waktu yang tepat untuk memulai melibatkan JavaScript, Mas? Oke, oke. Good question juga. Eh, kapan kita saat yang tepat untuk melibatkan JavaScript ya? Pada dasarnya, seperti kita explanation di awal ya, JavaScript dan CSS itu adalah dua script yang berbeda, dua script dengan tujuan yang berbeda. CSS fungsinya untuk tampilan dari website kita, JavaScript untuk functionality, interaktif, function, dan juga kegunaan untuk apabila ada action di website kita. Nah, dilihat terlebih dahulu, misalkan untuk CSS, misalkan kita handle case-nya untuk transisi gitu ya, misal transisi suatu elemen, pakai CSS bisa. Tapi JavaScript juga bisa. Terus kita pakai yang mana, Mas? Ada case kayak gitu ya, ada dua jalan yang bisa kita lalui. Tergantung kebutuhan, tergantung kebutuhan. Kalau aku misalkan memang dihadapkan kondisi seperti itu, dilihat dulu apakah nanti ada interaksi ke server atau seperti apa. Apabila cuma di tampilan doang dan pakai CSS selesai, ya udah clear CSS. Kita pakainya CSS. Tapi apabila memang ada interaksi dengan server atau mungkin kita kan di website itu ada mengambil data ya teman-teman ya dari database ya. Nah, apabila ada data, ada interaksi seperti itu pakai JavaScript. Nah, ini ada pembahasan yang beda ini. Nanti kita mungkin bisa buatkan session terpisah sendiri untuk ini. Mungkin seperti itu, Mas Rio. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizal atas pemaparan jawabannya. Ya, terima kasih juga udah bertanya. Oke, boleh yang lainnya? Mungkin terakhir dari Mbak Rachel ya. Tadi angkat tangan sama di kolom chat box juga ada. Oh, Silakan Mbak gitu ya. Rachel. Mbak Rachel ya. Oh ini di chat ini ya. Aku baca ya. Izin bertanya, Kak, saya penasaran mengenai privasi keamanannya. Website itu kan salah satu isinya adalah informasi yang artinya banyak data yang tersimpan. Betul. Untuk menjaga keamanan tinggi agar tidak diretas sama orang tidak bertanggung jawab itu gimana? Bentuk keamanan seperti apa? Dan jika sudah melonjak tinggi itu, apakah sudah terjamin privasinya? Oke, pertanyaan yang bagus juga ya. Untuk security ya, security itu jadi salah satu hal yang matters ya, yang kita harus pikirkan juga ketika membuat suatu website. Mungkin iya, kita kalau menjadi seorang developer, seorang engineer yang fokus membuat website, kita mikirnya gimana membuat website aja, kan gitu kan.
website yang sesuai dengan desain, kemudian aku tampilkan menjadi suatu website, lalu itu bisa diakses oleh orang. Tapi alangkah baiknya kita juga scale up ilmu kita juga mengenai security. Karena apa? Ketika kita berbicara security, teman-teman, berarti kita akan apa namanya memikirkan nih, bagaimana sih nanti website kita diserang, bagaimana sih biar data-data kita terjaga. Kan berangkatnya dari question itu ya, semua yang kita lakukan kan harus berangkat dari why dulu, why dan kenapa kayak gitu. Nah, kita harus tahu nih, oh di website kita ini harus diamankan karena ada data-data penting kayak yang Kak Rachel tadi sampaikan. Ada data-data yang nggak boleh orang manfaatkan dengan seenaknya, kayak gitu kan. Kemudian ada banyak hal lah yang mana kita harus menjaga itu. Nanti akan turun tuh, gimana cara menjaganya. Nah, ini akan banyak faktor yang bisa kita optimalkan untuk menjaga keamanan website kita. Mungkin ini nanti kita akan bahas di acara session tersendiri juga, teman-teman ya. Seru juga nih kayaknya kita bahas security kan ya. Tapi aku akan coba sampaikan besarannya, gedeannya. Tadi kan kita udah bahas tuh di awal gimana membuat website. Membuat website itu perlu adanya land atau halaman tempatnya. Nah, satu, kita harus apa? Siapin pagar, betul kan? Berarti kita harus menjaga land kita, halaman kita agar nggak semua orang masuk, kan gitu kan ya. Nah, menyiapkan pagar, apakah kita di server ngasih pagar gitu, Mas? Nggak kayak gitu ya. Kita nggak di server nggak kasih pagar. Tapi kita harus kasih prevention, menjaga dari sisi attacker, dari sisi server kita. Banyak caranya. Mungkin kita bisa menerapkan SSL di website kita bisa menerapkan auto scanning dan prevention untuk akses ke server kita hanya untuk orang-orang tertentu. Dan itu banyak sekali faktornya. Salah satu caranya bisa seperti itu. Tapi kalau merujuk ke website kita, yang paling bisa kita apa ya, jagakan itu terkait hal-hal yang mana akan mengirim data ke database. Seperti itu. Kita kan tadi udah nge-sampling tuh, mencontohkan gimana membuat tampilan ya. Sebenarnya ada bahasan lagi teman-teman. Itu adalah ke database. Bagaimana tampilan di sedepan itu bisa dikirim ke database. Kayak misalkan teman-teman ngisi form tuh, atau check out barang di Tokopedia. Kan pasti masukin keranjang, kemudian bayar payment. Itu kan ada data yang masuk ke database tuh. Nah, kemudian ada data-data produk yang teman-teman lihat. Nah, data-data produk itu kan data yang dari database juga. Jadi ada dua jalan, ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang masuk ke database, ada yang keluar ke website kita dari database. Nah, jalan itu yang bisa kita amankan. Dari apa? Contoh kita bisa memberikan pengamanan di form. Di form ketika kita melakukan input data ataupun apa, itu kita bisa lakukan cek dulu sebelum mengirim data ke database. Kemudian ketika kita menerima data, dicek dulu nanti, oh data yang dimasukkan ini memang aman. Itu satu. Kemudian kita bisa menerapkan di website kita, kalau yang punya domain, menerapkan SSL. SSL itu apa? Itu kalau misalkan teman-teman nih akses suatu website, ada HTTPS ya. Ada HTTP, ada HTTPS. Apa itu maksudnya? Coba aku share screen ya. Itu contohnya itu seperti ini. Kalau teman-teman mengakses suatu website, nah di sini kan bisa kelihatan nih, aku akses Wetri School. Kalau teman-teman paste linknya, nah kayak gini, ini kan kelihatan tuh di atas ini ya, HTTPS. Nah, S ini artinya apa? Safe, teman-teman. Selamat, artinya selamat, artinya safe, secure. Yang mana kalau bisa dilihat di sini, nah ini kelihatan nih, connection is secure, cookies and site data. Nah ini bisa kelihatan nih, ada sertifikat pengamanan yang diimplementasi di website Wetri School. Kayak gitu. Ada juga web yang nggak pakai itu, teman-teman. HTTP contoh ya, kita coba cari ya. Misal contoh seperti ini. Nah, kadang ada website yang ini S-nya ini nggak ada, ini di-delete ya. Dia akan auto redirect. Nah, kalau udah menerapkan SSL, dia bisa dibuat auto redirect, teman-teman, ketika mengakses. Tapi ada kalanya ada website yang cuma HTTP gini dong. Nah, ini nggak secure ini. Ini gampang di apa namanya, di attack sama attacker atau sama hacker gitu ya. Bisa dibilang seperti itu, sehingga kita dari sisi server perlu menerapkan SSL yang mana nanti ketika mengakses si domain ini, mengakses alamat ini itu akan diamankan. Seperti itu. Ini kurang lebihnya seperti ini ya Kak Rexel ya, tapi
seru, akan lebih seru lagi nanti kalau kita buat session bahas ini. Setuju nggak ya kira-kira ya? Nanti kita akan adakan session lain untuk memang bahas security, pure untuk membahas security. Nah, setuju ya? Heeh. Nanti kita coba apa namanya eh, diskusikan dan untuk kita keren ini karena security satu hal yang penting juga seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke Mas Jal, mungkin sesi tanya jawab udah cukup kali ya karena mengingat waktu. Oke, oh ya udah jam 11 lebih ya. Oke, oke, mungkin dari aku kurang lebih seperti itu teman-teman. Eh, Sekali lagi terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya di hari Sabtu pagi sampai siang ini. Luar biasa sih aku banyak juga dapat masukan, banyak juga dapat insight juga bahwa kita ke depan pasti akan akan coba untuk lebih lebih apa ya, memberikan space lah ya, memberikan tempat untuk kita diskusi, untuk kita lebih belajar lagi bagaimana sih dunia IT ini, karena dunia IT ini cukup luas dan juga kita banyak hal yang bisa kita explore juga, kita bisa share juga, sehingga harapannya ke depan nanti kita bisa mengadakan event-event seperti ini lagi kayak gitu. Dan nanti harapannya juga teman-teman juga share nih ke teman-teman yang lain, ke teman-teman yang lain yang masih belum join di hari ini. Nanti kita apa namanya share lebih banyak lagi. Tentunya gratis, nggak pasti, kita nggak akan pungut biaya apapun karena memang tujuan dari kita memang untuk saling berbagi saja. Semoga nanti bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk teman-teman ke depannya. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait apapun itu juga bisa di Telegram ya. Yang teman-teman yang masih belum join Telegram bisa join Telegram Saturns. Nanti langsung nimbrung di sana aja. Di situ ada channel question and answer. Drop question di sana pasti nanti dari aku, dari Mas Yafi, dari Mas Munir dan teman-teman yang lain yang memang punya experience di sana pasti juga akan share-share di sana juga. Mungkin seperti itu dari aku. Jangan lupa follow IG, LinkedIn, nanti juga ada YouTube juga. Bakal kita create juga untuk Saturns. Dan semoga nanti kita bisa saling berbagi juga ya. Dari saya mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Munir. Thank you Mas Munir. Oke Mas Jal, thank you banyak-banyak ya. Boleh di react dong buat tutor kita Mas Jal ya, boleh di react ilmunya karena hari ini banyak banget yang bisa didapat sesi pertama ya dari Saturn Tech sharing session. Nanti mungkin menarik banget di sesi selanjutnya akan membahas terkait dengan security dari website sendiri. Oke, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu nanti akan ada sesi testimoni atau kesan pesan. Boleh yang ingin menyampaikan kesan dan pesan untuk acara hari ini bisa raise hand. Tadi yang pertama ada Kak Rio lagi nih. Kak Rio boleh disampaikan kesan dan pesan. Untuk Mas Jal atau Mas Yap boleh dipin ya untuk diperbesar Mas Rio. Boleh, Mas Rio silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Moderator. Nah, jadi langsung saja. Webinar hari ini yang bertemakan Crafting Simple Pack with HTML and CSS memberikan pengalaman berharga bagi peserta webinar tentunya yang ingin memahami dasar-dasar pengembangan web. Materi yang disampaikan juga secara sistematis membuat konsep HTML dan CSS yang sebelumnya terasa rumit menjadi mudah dipahami. Dengan bimbingan pemateri Mas Rizal yang berpengalaman, peserta dan diajarkan juga berbagai teknik-teknik dalam prakteknya seperti penggunaan tag HTML dasar, styling dengan CSS, dan pengaturan layout secara responsif. Memberikan landasan kuat bagi pemula, ditambah lagi tips and trik yang dibagikan sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kerja dan estetika desain. Nah, kesan saya terhadap webinar ini sangat inspiratif dan memberikan dorongan untuk lebih mendalami dunia pengembangan web. Pendekatan pemateri yang interaktif juga, serta dukungan materi yang lengkap membuat pengalaman belajar menjadi menyenangkan dan produktif. Pesan saya, semoga webinar seperti ini dapat terus diadakan kembali. Mungkin mengangkat topik yang lebih dalam seperti JavaScript atau framework CSS agar peserta dapat melanjutkan perjalanan belajarnya secara terstruktur.
Terima kasih kepada seluruh penyelenggara yang telah menyusun acara ini dengan baik. Testimoni terakhir dari saya sendiri sangat puas mengikuti webinar ini karena sebagai pemula, saya merasa lebih percaya diri untuk membuat halaman web sendiri, penjelasan materi yang sangat jelas dari pemateri dan sesi praktik langsung yang sederhana tadi membuat saya lebih memahami cara kerja HTML dan CSS secara dasar. Ini adalah langkah awal yang sangat baik untuk menguasai pengembangan web. Sekian, terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Rio ini untuk testimoninya. Memang benar nih Mas Jal, sangat bermanfaat ilmunya hari ini ya. Oke, kita langsung dengerin aja kesan dan pesan dari peserta yang selanjutnya. Ini ada dari Kak Andriana, ini tadi juga nanya nih. Boleh silakan on mic, on cam Kak Adriana untuk kesan pesannya. Baik Kak, terima kasih banyak untuk kesempatannya Kak. Mohon maaf izin off cam Kak karena terkendala Kak, terkendala jaringan gitu. Saya di sini izin menyampaikan kesan dan pesan untuk webinar hari ini. Untuk kesannya yaitu Pak, di webinar ini kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, lebih jelas tentang dasar-dasar HTML dan CSS, seperti cara membuat struktur halaman, menerapkan style dan menata elemen di dalam website. Dan juga praktis dan interaktif, di mana penyampaian materi yang praktis dan interaktif sangat membantu, di mana peserta dapat langsung mencoba mengikuti gitu instruktur dari narasumber tadi. Yang selanjutnya Kak, tentunya menambah keterampilan teknis yang tentunya sangat berguna bagi peserta yang ingin memulai karir di bidang pengembangan web. Di sini saya merasa lebih siap untuk membuat website sederhana setelah mengikuti sesi ini Kak. Untuk pesannya, kita di sini perlu berlatih secara konsisten untuk menjadi mahir dalam HTML dan CSS. Penting untuk terus berlatih dan bereksperimen dengan kode, karena dengan praktik langsung kita bisa memahami konsep-konsep tersebut lebih baik. Dan juga terus bereksplorasi dalam dunia web development. Ada banyak hal yang bisa dieksplorasi. Jangan ragu untuk mencoba hal baru, seperti menambahkan elemen interaktif atau mempelajari framework CSS lainnya. Di sini juga saya ada harapan untuk Saturn sendiri Kak, di mana di sini kan sebagai perusahaan pengembang perangkat lunak ya Kak. Di sini saya berharap agar Saturn terus berkembang menjadi pemimpin inovasi di industri teknologi. Semoga Saturn mampu menghadirkan solusi cerdas yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga memberi dampak positif yang signifikan bagi penggunanya. Dengan komitmen terhadap kualitas, kreativitas, dan kolaborasi yang solid, saya berharap Saturn dapat meraih kesuksesan jangka panjang, membangun reputasi yang kokoh, dan terus memperluas jangkauan serta dampaknya, baik secara lokal maupun global. Semoga setiap tantangan dihadapi menjadi peluang untuk tumbuh menciptakan terobosan baru yang mengubah dunia. Sekian, terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Adriana kesan dan pesannya. Ada lagi mungkin satu lagi yang ingin menyampaikan kesan dan pesan dari rekan-rekan semua, teman-teman semua yang udah join hari ini. Kita udah hampir 2 jam nih bersama untuk acara hari ini. Ada lagi mungkin yang ingin nyampein pesan dan kesannya? Bisa raise hand. Kalau nggak ada, mungkin kita akan lanjut ke sesi berikutnya nih ya. Terima kasih banyak ya untuk Kak Rio dan juga Kak Adriana sekali lagi pesan-pesannya. Lalu untuk teman-teman semua yang udah nanya aktif di kolom chat box, terima kasih banyak. Karena kita nggak kerasa udah sampai nih di penghujung acaranya. Nanti untuk peserta dengan penanya terbaik dan juga kesan dan pesan terbaik akan dipost di Instagram Saturns. Jadi pantengin terus untuk Instagram Saturns, nanti pemenangnya juga akan bersamaan dengan story Instagram terbaik ya. Jadi masih ada satu kategori dari teman-teman semua yang ingin mendapatkan saldo e-money atau GoPay 100.000 rupiah, bisa posting keseruan hari ini bareng-bareng Saturns, kita webinar bareng, posting di Instagram masing-masing dengan tag Instagram Saturns, lalu tag juga 3 teman kalian di Instagram kalian. Nanti yang paling menarik dan juga kreatif akan kita hubungi via direct message, dan juga kita akan posting pemenangnya bersama dengan penanya terbaik dan juga kesan pesan terbaik. Oke, kita nggak kerasa nih udah sampai di penghujung acara. Jangan lupa juga akan ada link yang di chat box yang akan di-share untuk form evaluasi dan juga email untuk sertifikat. Jadi semua peserta hari ini bisa isi
evaluasi dan juga email kalian di link yang sudah dikirimkan di chat box. Nanti dikirimkan sertifikatnya melalui email yang kalian input di kolom chat box, di kolom form evaluasinya. Jadi jangan sampai salah nama lengkapnya dan juga emailnya karena nanti akan dikirimkan ke email masing-masing. Nah, untuk kalian jangan lupa juga untuk follow Instagram Setters di setters_id dan kita juga ada TikTok di TikTok setters.id dan jangan lupa untuk connect dengan kami di LinkedIn kami yaitu Setters untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Tadi juga masih disampaikan untuk rekan-rekan yang masih ada pertanyaan bisa join di community Telegram kami di Setters ya. Jangan lupa nanti kita juga akan share-share info menarik lainnya untuk next sesi dari Saturn sharing session untuk di selanjutnya melalui Telegram maupun Instagram. Jadi follow terus, pantengin terus, nyalain loncengnya karena kita akan infoin lebih lanjut untuk info menarik dan juga sharing sesi selanjutnya. Oke, selesai semua rangkaian acara hari ini. Masih kita tunggu untuk pengisian feedback dari rekan-rekan semua. Langsung di-save dulu linknya. Kita ketemu lagi di next chapter of Saturn Tech Session. Teman-teman, stay produktif and stay awesome. Bye-bye, selamat siang semuanya. Selamat siang, terima kasih.